Halo sahabatku, saya Topan, senang bisa bertemu dengan kalian semua. Di sesi kali ini kita akan kembali membahas tentang barisan aritmatika. Kali ini kita akan membahas barisan aritmatika yang disisipkan di antara dua suku, dan kita akan mencari suku tengah suatu barisan aritmatika. Bagi sahabat Topan yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video yang terbaru. Baik, mari kita mulai. Sisipan n suku di antara dua bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Misalkan di antara bilangan A dan U, ya, ini bilangan pertama, ini bilangan kedua, ya. Disisipkan beberapa bilangan, misalkan jumlah bilangan yang disisipkan itu K bilangan. Sehingga dengan menyisipkan sejumlah K bilangan akan terbentuk suatu barisan aritmatika yang bedanya adalah B. Nah, maka sekarang barisan yang terbentuk suku pertamanya tentu adalah A, karena tadi di antara A dan U, ya. Dan suku terakhirnya adalah U dengan beda B. Banyak suku setelah disisipkan adalah K tambah 2. Artinya jika bilangan yang disisipkan K, maka tambah 2. Kenapa tambah 2? Itu dari suku pertama dan suku kedua, atau bilangan pertama dan bilangan kedua, itu kan ada 2. Sehingga jumlah suku setelah disisipkan itu menjadi K tambah 2. Maka barisan itu dapat kita tulis menjadi, perhatikan, di antara A dan U kita sisipkan K bilangan dengan selisihnya tadi B, maka suku keduanya itu pasti A tambah B, ya. Suku ketiganya A tambah, dari sini tambah B lagi menjadi tambah 2B. Demikian seterusnya. Suku yang terakhir disisipkan adalah A tambah KB, karena jumlah bilangan yang disisipkan adalah K. Kemudian suku pertama, suku kedua, ketiga, dan seterusnya. Suku terakhir, nah karena selisihnya adalah B, maka suku terakhirnya adalah A tambah KB tambah B, ya. B tambah KB. Nah, sekarang B-nya kita keluarkan, ya, sehingga menjadi K tambah 1 kali B. Maka suku terakhirnya adalah A ditambah K tambah 1 kali B. Inilah suku terakhir sekarang. Nah, dari sini kita dapatlah suku terakhirnya adalah U sama dengan A tambah dalam kurung K tambah 1 kali B. Nah, ini kita pindahkan ke kiri, ya. Hingga kita dapatkanlah U kurang A sama dengan dalam kurung K tambah 1 kali B. Nah, berarti B-nya adalah U kurang A dibagi K tambah 1, ya. Sehingga kita dapatkanlah B adalah U kurang A dibagi K tambah 1. B yang ini adalah beda barisan yang baru setelah disisipkan K bilangan. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Kita lihat contoh. Di antara dua bilangan 2 dan 62 disisipkan 9 bilangan, sehingga membentuk deret aritmatika. Tentukanlah suku-suku dari deret yang terbentuk. Mari kita jawab. Nah, pertama, U-nya adalah 62, ya. A-nya itu suku pertamanya adalah 2. Sedangkan K disisipkan 9 bilangan. K-nya 9. Berarti 62 dikurang 2 dibagi 9. K9 tadi tambah 1. Berarti 62 kurang 2 sama dengan 60. Ini 10. Berarti 60 bagi 10 sama dengan 6. Berarti deret yang baru yang terbentuk bedanya adalah 6. Maka dengan demikian, jika suku pertamanya 2, maka suku keduanya adalah 2 tambah 6. Suku ketiganya adalah 8 tambah 6. Berarti 2 tambah 6, 8. 8 tambah 6, 14. Demikian seterusnya. Suku terakhirnya adalah 62. Nah, dari sini kita dapatkanlah A-nya sama dengan 2. Terus B-nya sama dengan 6 atau 8 kurang 2, sedangkan N-nya sama dengan 11. Kenapa N-nya 11? Karena disisipkan 9 bilangan. Pertama-tama ada 2 bilangan, berarti 2 tambah 9 bilangan menjadi 11 bilangan. Itulah makanya N-nya sama dengan 11. Selanjutnya, maka SN-nya
sama dengan N per 2. Ingat rumus N sub pertama, N per 2, 2A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Kita tinggal masukkan N-nya 11, B-nya 6, A-nya 2 ya. Berarti S11 sama dengan 11 per 2, 2A 2 kali 2 tambah N 11 dikurang 1, B-nya 6. Ini kita hitung 11 kurang 1, 10 kali 6, 60, 2 kali 2, 4 ya. 11 per 2 ya. Ini tambah ke sini 64 bagikan ke 2 ya. Berarti 64 bagi 2 itu 32. Sehingga 11 kali 32. Maka jumlah deret itu adalah S11 ya. Karena 11 itu sama dengan 352. Ini kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah sekarang kita pastikan apakah sama ya. Kita menggunakan rumus yang kedua untuk jumlah N sub pertama. Sn sama dengan N per 2A tambah UN. Berarti UN-nya ini suku terakhir. Suku terakhirnya kan 62 ya. Ini. Suku pertamanya adalah 2. N-nya adalah 11. Dari perhitungan kita tadi N 11. Maka sekarang terdapat 11 per 2 sama dengan 2 tambah 11. Itu 11 per 2, 2 tambah 62, ini ke sini 64 ya. Bagi 2, 32. Sehingga 32 kali 11 sama dengan 352. Perhatikan hasilnya adalah sama. Baik sahabatku, itulah contoh mengenai suku sisipan di antara dua bilangan. Sahabatku, sekarang kita belajar tentang mencari suku tengah suatu barisan aritmatika. Jika suatu barisan aritmatika mempunyai banyak suku adalah N, dan N adalah bilangan ganjil, pastilah ada suku yang di tengahnya. Misalnya, barisan aritmatika itu ada 29 suku, pasti ada satu di tengah-tengah. Tapi kalau jumlah barisan aritmatika itu misalnya 10, pasti tengah-tengahnya tidak ada. Pasti di tengahnya ada 2, bukan 1. Nah, oleh karena itu, maka dapatlah kita pastikan satu suku yang di tengah itu suku ke setengah dalam kurung N tambah 1, di mana N-nya ini tadi harus ganjil ya. Dapat diingat, suku ke N barisan aritmatika dapat kita rumuskan dengan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ya. Jika N-nya ini menjadi suku tengah, maka N-nya ini menjadi setengah N tambah 1 ya. N-nya ini. Lalu kita ganti ke N di sini. Sehingga setengah kali N tambah 1 kurang 1. Nah, selanjutnya suku tengah yaitu setengah N tambah 1 ini kalikan ke dalam ya. Setengah N kali setengah. Ini kali 1 jadi setengah. Kita dapatkanlah A ditambah setengah N tambah setengah kurang 1. Setengah kurang 1 itu sama dengan minus setengah. Karena ini 22 ya. 1 kurang 2 kan minus 1. Jadi ini menjadi setengah N dikurang setengah. Terus setengahnya kita keluarin. Kita keluarin setengah menjadi setengah N kurang 1 kali B. Nah, terus A ini kita buat 2A per 2 supaya penduduknya sama. Sehingga A 2A per 2. Maka sekarang bentuknya ini menjadi 2A per 2 tambah 1 per 2 dalam kurung N kurang 1 kali B. Sehingga kita dapatkanlah keluarkan 2-nya setengahnya atau keluarkan setengahnya. Ini kan 1 per 2, ini 1 per 2. Sehingga bentuk ini menjadi U setengah N tambah 1 jadi setengah. Sehingga 2A dalam kurung N kurang 1 kali B. N kurang 1 kali B. Lalu yang 2A ini kita pecah A tambah A. Sehingga A tambah N kurang 1 kali B. Kita lanjut. Nah, yang ini A tambah N kurang 1 kali B. Ini adalah rumus UN. Sehingga bentuk ini dapat kita tulis menjadi setengah dalam kurung A tambah UN. Nah, ini kan per 2. Sehingga ini dapat ditulis juga setengah A tambah UN dalam kurung dapat ditulis A tambah UN per 2.
Sahabatku, karena U setengah dalam kurung N tambah 1, setengah N tambah 1 itu adalah suku tengah, ini kita simbolkan T, maka kita dapatkanlah rumus suku tengah UT sama dengan A tambah UN per 2. Dan sahabat semuanya bisa memahami. Sahabatku, supaya lebih mudah memahami soal yang berhubungan dengan suku tengah, mari kita lihat contoh berikut. Contoh kedua, barisan aritmatika 3, 7, 11, 15 dan seterusnya sampai 51. Tentukanlah suku tengah. Mari kita jawab, teman-teman. Pertama, yang kita lakukan adalah kita cari dulu ada berapa suku yang ada pada barisan ini. Yaitu mulai dari 3 sampai 51 ada berapa suku. Nah, untuk itu kita gunakan rumus suku ke N suatu barisan, yaitu N sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, selanjutnya kita lihat suku pertama atau A sama dengan 3, UN suku yang ke N, suku terakhir berarti ya, sama dengan 51, sedangkan B-nya itu beda, berarti 7 kurang 3 sama dengan 4, atau boleh 11 kurang 7 sama dengan 4, B-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke sini, nanti N dapat kita hitung. Berarti UN 51, A 3 tadi, B sama dengan 4. 51 ini 3, 51 kurang 3 sama dengan 48. Nah, perhatikan N kurang 1 kali 4 ya, berarti sama-sama kita bagi 4. 48 bagi 4, 12. Ini bagi 4 habis. Nah, kemudian satunya kita pindahkan ke kiri, berarti 12 min 1 jadi tambah 1, 12 tambah 1 menjadi 13. Berarti N-nya kita dapatkan 13. Kemudian suku tengahnya pasti di setengah N tambah 1 karena N-nya ganjil ya. Berarti 13 tambah 1, 14, dan setengah, berarti sama dengan 7 ya. Berarti suku tengahnya adalah suku ke-7 ya, teman-teman. Maka selanjutnya UT sama dengan A tambah UN bagi 2 ya. Suku tengahnya sama dengan suku ke-7 A ditambah N bagi 2, berarti 3 tambah 5, 1. Suku pertama tambah suku terakhir, 3 tambah 5, 1, 54 bagi 2, maka kita dapatkanlah suku tengahnya adalah 27. Mudah-mudahan bisa paham. Contoh yang terakhir ya. Sejumlah pipa berbentuk silinder disusun sedemikian sehingga baris pertama paling bawah ada 43 pipa, baris kedua 40 pipa, dan baris ketiga 37 pipa, dan seterusnya. Sehingga didapatkanlah sampai baris terakhir adalah 1. Tentukanlah banyak pipa di baris tengahnya. Mari kita jawab. Deret yang terbentuk mulai dari 43 ya. 43 turun ke 40, turun ke 37, dan terakhir 1. Sehingga kita buat deretnya 43, 40, 37, dan seterusnya sampai dengan 1. Maka dalam hal ini kita akan cari jumlah sukunya ini ada berapa, atau dengan kata lain ada berapa suku yang terdapat pada deret ini. Untuk itu kita gunakan rumus suku ke N ya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini suku pertama 43 A, UN-nya ini adalah suku yang ke N, suku terakhirnya 1 ini, sedangkan B adalah 40 kurang 43 atau 37 kurang 40, sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus ini, kita perolehlah UN sama dengan 1 ini, A sama dengan suku pertama 43, B sama dengan selisih 40 dengan 43 min 3. Nah, ini kita kalikan ya, sehingga kita dapatkanlah 1 sama dengan 43, ini kalikan ke sini min 3N, min 1 kali min 3 sama dengan 3. Berarti ini ke sini menjadi 46 ya, 46. Nah, 46 ini pindah, 46 kurang 1 menjadi 45. Min 3N pindah ke kiri menjadi plus 3N, ada 3N. Sehingga persamaannya ini menjadi 3N sama dengan 45. Maka N-nya sama dengan 45 dibagi 3 sama dengan 15. Maka 43 sampai 1 ada sebanyak 15 suku. Nah, karena 15 suku pasti ada yang di tengah, karena N-nya ganjil. Sehingga carilah suku tengahnya itu adalah setengah dalam kurung N tambah 1. N-nya dari 15,
Kita masukkan 15 tambah 1, 16 bagi 2, 8. Maka suku tengahnya adalah suku yang ke-8. Sehingga kita hitunglah UT sama dengan A tambah UN bagi 2. T-nya adalah 8 atau 8. Maka kita dapatkanlah suku pertama ditambah suku terakhir bagi 2. Yaitu 43 ditambah 1, 14 bagi 2. Maka kita perolehlah 22. Maka dalam hal ini tentukanlah banyak sifat di baris tengahnya. Maka banyak sifat di baris tengahnya adalah 22 buah sifat. Saya sudah paham, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa silahkan bagikan ke sahabat yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.